Maksudnya kenapa produk kita ini bagus? Ya kita ngomong aja dengan bahasa awam yang mereka mengerti, tapi ada backing dari sainsnya kita. Jadi kalau sekarang juga marketnya kita terutama produk propolis ya, orangnya pinter-pinter, customer kita itu pinter-pinter. Jadi begitu mereka ngelihat kita itu research dan science based, mereka sendiri yang minta, oh boleh nggak ya minta publikasinya, minta datanya, research maksudnya scientific artikelnya segala macam. Nah itu kita kirim ke mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inovasi Unpad. Kali ini bertemu lagi di InnovTalk bersama saya Nurillah Novel. Saat ini kita sedang berada di ruang podcast Gedung Student Center Universitas Padjadjaran. Nah, pada episode-episode sebelumnya, Direktorat Inovasi dan Korporasi Universitas Padjadjaran telah menghadirkan banyak narasumber yang bercerita atau berbincang tentang produk inovasi mereka. Inilah InnovTalk, suara inovasi Unpad, mengubah teori menjadi aksi. Sobat Inovasi, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa Direktorat Inovasi dan Korporasi telah banyak menghadirkan narasumber yang berbagi dan berbincang tentang produk inovasi mereka. Nah, tentu saja hari ini saya tidak sendiri karena hari ini saya telah bersama dengan Bapak Felix Zulhenry, PhD. Nah, beliau sudah tidak asing lagi tentunya bagi kita karena beliau merupakan CEO dari salah satu produk inovasi Unpad yaitu Evi Propolis. Halo Pak Felix. Ya, halo Bu, terima kasih sudah diundang. Iya, happy sekali gitu ya karena beliau merupakan salah satu mitra Unpad yang telah banyak berkontribusi dan berkolaborasi dalam berbagai hal. Nah, mungkin kalau searching di Google nih nama Pak Felix Zulhenry ini banyak banget informasinya ya Pak. Banyak aktivitasnya gitu ya. Nah mungkin lebih afdol saya persilahkan Pak Felix memperkenalkan diri dulu nih karena banyak aktivitas yang mungkin bisa dibagi hari ini. Siap. Jadi selain ngebantu Unpad dari sisi di Fakultas Farmasi untuk publish dan bimbing mahasiswa dan segala macam, saya juga ngerjain agrowisata di Kebun Evi, namanya Kebun Evi di Sumatera Utara. Jadi itu agrowisata yang kita itu khusus untuk family tourism. Kita juga ada produk-produk, terutama produk lebah, produk propolis. Jadi kita fokus di pengembangan produk propolis. Ya, jadi itu kira-kira kegiatan. Dan juga sibuk di sosmed juga. Jadi saya rajin posting di TikTok, Instagram, dan juga kita juga lagi ngerjain YouTube. Oke, sebentar. Berarti tadi kalau ngajar mendampingi tugas akhir juga berarti ya, skripsi mahasiswa juga nggak Pak? Skripsi sih nggak sih, maksudnya lebih ke fokus ke bantu publikasi. Publikasi. Oke, berarti ini mungkin kita bisa kategorikan sebagai akademisi mungkin ya? Iya. Nah, tapi tadi juga mengelola kebun Evi. Berarti kita kategorikan apa nih Pak? Pembisnis juga ya? Pembisnis dong. Pembisnis. Ya. Pembisnis nomor 1. Oke ya. Oh nomor 1, oke. Nomor 1-nya pembisnis, beliau juga akademisi. Dan tadi yang ketiga ternyata di-mention juga aktif di media sosial. Berarti content creator juga. Jadi gimana Pak? Saya memperkenalkan sebagai apa nih? Banyak nih. Apa ya, gado-gado lah. Gado-gado, palu gada ya. Palu gada kalau kita biasa sebut gitu. Oke, nah beliau merupakan salah satu CEO dari produk inovasi Unpad yang sudah cukup terkenal juga ya gitu. Dan sekarang pun penjualannya juga mungkin Sobat Inovasi bisa mengakses di platform online juga gitu. Nah mungkin bisa diperkenalkan dulu nggak sih Pak kalau untuk kolaborasi dengan Unpad itu apa saja sih? Oh iya, jadi kolaborasi dengan Unpad terutama cerita awalnya ya, gimana, ini random sih, benar-benar random. Jadi pada saat COVID-19 kita agrowisata kan ditutup tuh. Jadi agrowisata ditutup, gak ada kegiatan dan segala macam. Jadi saya ngeliat kebunnya kita itu tetap harus produksi kan. Jadi kita fokus balik dulu kita produksi madu. Tapi saya ngelihat pada saat zaman COVID-19 propolis itu bakalan sangat membantu. Karena dia punya efek antioksidan dan anti-inflamasi. Jadi pada saat itu mula-mula saya coba publish sendiri, publication dan segala macam. Akhirnya di Instagram itu lewat profilnya Dr. Roni Lesmana ya di FK. Ya, jadi lewat langsung saya DM ke dia. Jadi saya DM Pak izin gimana kalau kita kolaborasi gini-gini. Jadi saya juga kirim maksudnya publikasinya kita dan kegiatan risetnya kita dan sebelumnya backgroundnya saya juga. Jadi dari situ kita mulai kolaborasi dengan Dr. Roni Lesmana dan akhirnya di situ bergulir produk-produk publikasi kita, terus ide-ide dari yang propolis konsumsi berubah menjadi yang skincare juga kita sekarang launching dan segala macam. Jadi awalnya dari situ. Oke.
ini menarik ya. Kalau ngomongin COVID berarti kan kerjasamanya belum lama juga ya Pak? Ya, COVID kan baru berapa tahun belakangan ya, sih? Ya betul, berarti sekitar 4-5 tahun deh. Oke, dalam 4-5 tahun dan katanya awalnya dari random gitu ya. Yeah, Ini menarik banget sih gitu ya. Bisa dan ketemunya dengan Bapak Dr. Roni Lesmana ternyata dari media sosial ya. Yep. Maksudnya bukan yang nyari-nyari betul. di mana gitu kan. Ya, jadi menurut saya itu sekarang sosial media, emang sosial media itu pedang bermata dua ya, tergantung kita makainya gimana. Tapi sosial media itu betul-betul ngebuka sekali kesempatannya kita. Saya yang di Medan, Sumatera Utara bisa ketemu Dr. Roni Lesmana dan Unpad yang di Bandung. Iya. Dengan begitu aja kolaborasi bisa bertahan panjang dan terus produktif gitu. Jadi kita udah betul-betul tidak lagi punya keterbatasan fisik ya dengan sosial media itu. Ini mungkin definisi dari jodoh ya. Iya, betul sekali. Dari mata turun ke hati ya. Nah, dari media sosial jadilah bisnis Evi gitu ya. Yes, betul sekali. Mungkin gitu ya gitu. Nah, kalau ini kan Bapak mungkin tahu ya, backgroundnya ini tuh dari Unpad. Kenapa sih harus Unpad? Satu top university, itu nomor satu ya. Dan maksudnya bagi saya sih S1 dan S3 saya di University of Auckland. Jadi saya juga akademisi, itu saya kerja di research center sebagai scientist juga. Jadi saya tahu seberapa pentingnya itu world class research. Jadi kalau seandainya kita bisa kolaborasi dengan top university yang punya rekam jejak ngebantu di sisi research and development, itu akan sangat-sangat ngebantu sih. Karena inovasi itu tidak akan terlepas dari kegiatan research and development dan biasanya itu dari universitas. Oke. Nah, kalau dari mungkin beberapa pengalaman begitu ya, produk yang dihasilkan dari riset itu kan seringkali ya banyak tantangannya begitu ya Pak, apalagi sampai ke menjadi suatu bisnis yang sustain gitu ya, pemasarannya juga ya banyaklah tantangannya gitu. Nah, kalau dari Pak Felix dan tim ya, ini termasuk timnya dengan Dr. Roni, itu gimana tuh Pak? Itu kan dari sesuatu yang sangat ilmiah ya, dari riset kemudian bisa jadi produk. Iya, jadi gimana perjalanannya tuh? Karena mungkin saya terbantu juga dari backgroundnya saya. Jadi professional background saya itu kebanyakan dulu waktu saya kerja di research center itu di New Zealand, research centernya emang fokus ngebantu industri-industri. Dia bukan fokus untuk, emang ada researchnya, fundamental research tetap ada, tapi kebanyakan kita itu ngebantuin apa yang dibutuhkan oleh industri. Jadi saya sering ketemu engineers, terus marketing board dan semua yang berhubungan dengan marketing itu. Jadi saya juga dapat, selain dari sisi science-nya, saya juga ngerti gimana cara kita menggunakan science untuk ngejual. Nah, jadi intinya adalah kita itu kadang ngomong terlalu ilmiah, tapi kita tidak bisa mentranslasikan ke bahasa awam. Itu yang harus kita bridging. Maksudnya kenapa produk kita ini bagus? Ya kita ngomong aja dengan bahasa awam yang mereka mengerti, tapi ada backing dari science-nya kita. Jadi kalau sekarang juga marketnya kita terutama produk propolis ya, orangnya pinter-pinter, customer kita itu pinter-pinter. Jadi begitu mereka ngelihat kita itu research dan science based, mereka sendiri yang minta, boleh nggak ya minta publikasinya, minta datanya, research scientific artikelnya segala macam. Nah itu kita kirim ke mereka. Jadi dengan begitu malahan customer yang nyari tahu ya. Iya, jadi mungkin kalau kita bandingin sama produk-produk zaman sekarang itu kan sering yang overclaim gitu ya. Maksudnya nggak based on research, bahkan mungkin nggak based on experience dari si pengguna, tapi udah overclaim. Betul. Kayak bisa begini, bisa begitu gitu. Oke, berarti kalau untuk produk propolis ini, semua dari ingredients-nya sampai dengan benefitnya itu tuh manfaat-manfaatnya memang based on research semua ya Pak? Ya betul, dan karena emang propolis kan udah dipakai ribuan tahun ya. Sejarah penggunaan propolis itu kan dari ancient Egyptians, dari Central Europe, dari mana-mana emang udah dipakainya lama. Jadi basis itu sebenarnya udah ribuan tahun. Jadi dari ancient history sampai sekarang, sampai modern research pun udah banyak sekali health benefits yang disupport oleh science dari sisi propolis itu. Oke, mungkin saya sedikit kebayang begitu ya, kalau mitra dari Unpad itu kan oleh Pak Roni gitu ya, Pak Dr. Roni gitu. Nah mungkin beliau akan bisa lebih banyak berkaitan dengan sains ininya ya Pak gitu. Nah ini tadi karena backgroundnya Pak Felix ini ternyata ada industrinya juga begitu ya, berarti untuk pengembangannya kan tadi ya bentuk kolaborasinya itu yang sini kuat sainsnya, yang sini punya background industrinya juga begitu ya. Iya, jadi kita maksudnya emang kolaborasi itu harus kalau bisa saling melengkapi ya. Jadi
apa yang kita kurang, kalau ada partner yang kuat, contohnya dari Unpad, dari Dr. Roni Lesmana, dari researchnya Unpad, itu kan bisa saling klop. Jadi kita bisa jalan berbarengan. Oke, nah ini sebenarnya inline ya Pak sama tagline kita ya di InnovTalk. InnovTalk itu kan tagline-nya adalah mengubah teori menjadi aksi. Nah aksinya tuh banyak ya, teorinya mungkin bisa dikembangkan lagi menjadi publikasi atau menjadi produk inovasi seperti yang dikembangkan oleh FI Propolis ini. Nah mungkin ini di sini sudah ada beberapa produk. Nah mungkin ini sobat inovasi pengen tahu juga nih Pak. Oh iya. Apa sih ini dari awalnya produk yang awal tuh yang mana ini, Pak? Produk awal ini. Nah yang lahir. Ya ini produk awalnya kita ini untuk propolis tetes, jadi untuk kita konsumsi. Jadi ini ngebantu sekali dari sisi ya propolis emang dasarnya itu bagus untuk sebagai antioksidan, antiinflamasi dan jaga daya tahan tubuh. Sama untuk batuk pilek, untuk saluran pernafasan juga mantap sekali sih. Oke, dan aman untuk semua umur betul, ya tentunya. Rekomend di atas 2 tahun. Oh, Oke. Saya soalnya sering banget ya ini sobat inovasi ya, saya sering dengar dari teman-teman biasanya yang punya anak balita itu tuh mereka selalu sedia propolis. Mungkin karena untuk daya tahan tubuh dan percepatan penyembuhan kali ya. Iya, betul. Gitu. Terutama kalau lagi radang tenggorokan, batuk pilek ya. Oh man, it works like magic. Gue selalu bilang. Recommended. Nah, ini saya juga kebetulan saya nyoba juga ya ini. Saya pernah nyoba juga dan oke lah. Oke, selanjutnya mana Pak? Yang lahir setelah itu kita fokus ke skincare. Jadi kan propolis kan dia lagi-lagi dia dari sisi antiinflamasi ya. Jadi kalau untuk jerawat, untuk gatal-gatal kena serangga, kita lagi mau ngetes juga untuk psoriasis, eczema, semua yang punya permasalahan kulit dengan inflamasi. Ya ini yang kedua ini acne soothing gel. Okay. Jadi kita lagi daftar juga ke BPOM, satu produk kita bakalan anti-inflamasi gel, tapi itu bakalan lebih general untuk semua penggunaan setiap. Ya kalau kita lagi serangga dan segala macam lah, anti-inflamasi. Terus kita juga ada produk anti-aging cream. Ini untuk anti-aging. Jadi kalau kita pakai umur kita bisa lebih muda 5 tahun nih. Oke, kayaknya ini yang paling dibutuhkan oleh ibu-ibu zaman sekarang ya. Ini udah ruwet di dapur ngurusin anak gitu ya. Nah ini kayaknya butuh anti-aging ya. Dan mungkin skincare yang ya nggak perlu yang mahal-mahal gitu ya, nggak perlu keluar negeri, ini ada nih produk lokal yang bisa dimanfaatkan gitu. Betul. Dan kebetulan mungkin saya sedikit ngasih testimoni ya, karena saya juga pernah pakai nih untuk yang serangga tadi, emang betul loh Pak. Jadi pernah tuh kemerahan gitu ya di tangan ketika dioles tuh ternyata dalam beberapa menit itu dia mereda. Betul. Gitu. Walaupun mungkin nggak hilang langsung hilang enggak ya, tapi itu mereda dan hilangnya memang gatalnya berkurang. Iya betul. Gitu. Itu salah satu, maksudnya saya selalu bawa. Ya ini maksudnya selalu saya bawa sih kemana-mana. Ya karena kalau kita masuk ke hutan lagi segala kita nggak tahu kan kena gigit serangga atau kena kadang ada dedaunan yang bikin gatal. Iya, itu membantu sekali, betul-betul meredakan sekali inflamasinya itu. Oke, nah ini nggak overclaim ya, tapi memang saya sebagai pengguna nih, benar nih sebagai pengguna emang pernah gitu ya memakai dan memang terbukti gitu. Iya, dan lagi dari sisi inflamasi kita juga kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Gigi, tapi yang di USU itu juga kelihatan untuk gusi, periodontitis dan segala macam. Propolis itu juga bantu sekali menurunkan inflammation markers. Oke, berarti yang tetes itu ya Pak? Iya, yang tetes itu, betul. Jadi diminum biasa? Ditetesin ke gusi. Ditetesin ke gusinya. Ditetesin ke gusi. Jadi kita lagi kepikiran juga bakalan launching kalau misalnya oral products untuk gel, semacam gel dan segala macam. Itu juga sesuatu yang lumayan menarik sih, yang bisa kita explore. Oke, nah ini kan kalau dilihat tuh dalam beberapa tahun tuh produk inovasinya tuh berkembang ya, banyak gitu. Nah gimana, susah gak sih Pak? Soalnya kalau saya dengar gitu ya, banyak yang udah bikin produk tuh ini repot gitu ya, harus diuji ini atau prosesnya harus seperti apa gitu. Kalau dari pengalaman Bapak seperti apa? Nah sebenarnya gampang-gampang susah ya, karena kita akan deal banyak dengan BPOM. Jadi semua produk kita udah BPOM by the way. Jadi BPOM itu butuh untuk segala jenis klaim itu kita butuh scientific documents, jadi papers dan segala macam itu harus kita support. Jadi contoh kayak gini, acne soothing gel, untuk bisa kita klaim sebagai untuk acne, tidak serta-merta BPOM itu bakalan kasih maksudnya approval kita pakai acne soothing gel. Jadi kita harus kirimin beberapa dokumen yang tunjukin bahwa emang betul propolis itu bisa untuk acne. Nah jadi itu sih gampang-gampang susah. Apalagi kalau saya di Unpad kan sebenarnya lebih gampang ya, karena kan researchnya udah banyak. Jadi gunain aja research yang ada untuk submit approval itu. Nah mungkin kalau berbicara tentang riset artinya harus ada keberlanjutan gitu nggak sih Pak? Karena gini, ada mungkin tantangan dari dosen juga tuh terkadang riset itu tuh enggak berkelanjutan. Jadi riset ini selesai ganti topik yang lain. Berarti kalau dalam hal ini dia berkembang terus ya? Betul. Jadi lebih bagus kalau saya pribadi ya Bu ya.
cari sesuatu yang visible, yang bisa sustainable. Jadi suatu research project yang jangan cuma stop di sini tapi bisa berlanjut gitu loh. Oke, berarti semua ini based on research ya? Iya, based on research, betul. Termasuk yang skincare ini? Iya, betul. Jadi semua data-datanya ada dan tidak masalah kita menggunakan research orang ya. Maksudnya kita ada punya research kita sendiri, tapi kalau seandainya ada dokumen-dokumen pendukung lain yang dari orang juga gak apa-apa, submit aja sekalian. Karena kan kebanyakan kita kan ini kan termasuk herbal products, ini kan jamu-jamuan ya. Sebenarnya herbal products itu kan udah ribuan tahun, ratusan tahun. Jadi research di belakang itu sebenarnya banyak. Kita jangan habisin waktu reinventing the wheels. Artinya kita jangan habisin waktu kita itu menciptakan roda. Roda kan udah ada, dipakai aja dulu. Jadi kan kebanyakannya kita berpikir itu kita itu selalu mau mencoba reinventing sesuatu yang sudah ada. Itu kan kita habisin waktu. Lebih bagus kita pakai yang sudah ada, tapi kita kerjain sesuatu yang support ini. Ini sebagai risetnya kita. Tapi yang ini udah ada nih, jadi kita nggak habisin waktu kan. Oke, kalau tadi kita ngomongin riset mungkin dari sisi dosen gitu ya, tapi ada juga ya Pak, di kita itu pengusaha-pengusaha pemula itu dari mahasiswa. Memang ada beberapa yang dia tuh based on research ya gitu, untuk keilmuan-keilmuan tertentu gitu ya, mereka melakukan riset, bikin produk. Tapi jujur ya, kayaknya kalau sampai ke pasar itu tuh masih susah gitu ya. Nah ini gimana sih Pak, mungkin Bapak ada pandangan nih, terutama untuk kita inventor-inventor muda begitu ya yang ada di Unpad, gimana sih caranya mengembangkan hasil riset atau ya produk inovasi apapun ya itu untuk bisa marketable gitu Pak? Ya, jadi bagi saya sih nomor satu, kalau sebenarnya produk kita tahu bahwa itu safe to consume, safe to use dan safe to wear dan segala macam. Begitu, yang penting udah safety ya, kita udah oke, kita jualan aja dulu. Pakai semua perizinan-perizinan yang paling dasar, yang betul-betul mendasar sekali lah, yang betul-betul kita jualan aja dulu nggak apa-apa. Begitu udah mulai ada revenue, baru kita ngurus aja. Contohnya perizinan, contohnya PIRT atau apa, baru kita gunain revenue yang ada kita urus. Tapi produk itu kita tahu dulu di pasaran itu bahwa itu sudah diterima pasar. Jadi jangan sampai kita udah sibuk. Emang ini catch 22 ya. Kita di Indonesia ini emang rada ribet. Maksudnya maksudnya ini kenyataan ya. Gue sebagai pebisnis itu gue ngomong belak-belakan aja kenyataannya kita. Jadi kita punya produk nih. Kalau seandainya kita harus menunggu semua contohnya yang perizinan dan segala macam, ini tidak akan jalan. Karena kita belum tahu. Kita habisin ini, dan perizinan ini bukan hal yang murah loh untuk ngurus ini ya. Ini bukan hal yang murah. Kita harus tahu dulu pasarnya ada atau enggak. Jadi jangan sampai kita habisin semua resourcesnya kita nggak tahu segala macam udah ada, tapi kita nggak tahu kita bisa jual atau enggak. Kita nggak tahu bahwa pasarnya itu ada atau tidak. Iya, sedangkan selama ini yang selalu dikeluhkan itu adalah nggak punya modal. Betul. Nah itu nggak punya modal aja tuh baru ngomongin produksi ya Pak, belum Betul. ngomongin perizinan-perizinan gitu. Dan kita jangan dulu ya Bu, waktu saya pertama kali mulai propolis ini, saya pribadi yang masukin propolis itu ke dalam botol, saya sendiri ngesil. Karena kan pada saat itu kan timnya ya anggota kita kan di kebun kan belum mengerti yang begitu kan perlu training. Tapi pada saat itu gak ada waktu. Betul-betul ya mereka kan punya urusan sendiri, saya gak mungkin punya waktu untuk training, sedangkan bisnis saya ditutup, agrowisata ditutup. Saya gak punya duit pemasukan. Jadi mau gak mau saya harus kerjain sendiri kan. Ya awal-awal saya sendiri yang seal, saya sendiri yang 200-300 botol pertama saya yang seal, saya jual. Kebetulan kemarin ada produk madu ya, kita tag sama produk madu kita jual. Nah begitu orang berasa oh ya ini ada manfaat ini, baru kita pelan-pelan perbaiki semua kan. Baru masuk kita ambil PIRT-nya, begitu kita ada PIRT udah mulai berjalan dan segala macam, ada modal, kita langsung upgrade lagi masuk ke BPOM dan segala macam. Jadi ada tahapan-tahapannya. Jadi saya tidak serta-merta dengan butanya, tidak serta-merta saya ngabisin ratusan juta untuk pergi ngurusin BPOM dengan fasilitas. Fasilitas untuk BPOM kan untuk dapetin CP, OTB dan segala macam harus sesuai dengan yang ditentuin ya. Dan untuk merombak itu kan bukan hal yang murah. Betul. Sekat inilah, sekat itu, kadang masih salah, masih ini segala macam, merombak dan segala macam. Itu kan butuh waktu dan uang. Kalau seandainya kita tidak jualan duluan, dari mana waktu dan uang ini ada? Jadi jadi kita harus fleksibel sih. Betul-betul harus fleksibel, kita harus tes pasar, dan tes pasar itu bukan dengan survei. Jadi kan kebanyakan orang kan tes pasar survei. Pakai G-form. Ya, gitu ya.
it's just a waste of time. Iya. Dan mungkin si respondennya pun juga mungkin nggak pernah merasakan produk kita ya. Betul. Jadi kayak untuk mau menilai juga kurang kita bisa memberikan feedback yang valid gitu. Betul. Jadi harus ke pasar betul-betul real market. Karena real market itulah yang akan menentukan bahwa produk kita bisa diterima atau enggak. Ya. Iya. Nah, ini tuh tadi ya kalau kita selalu tantangannya modal, ya kalau semisal tahapannya tadi semua harus sempurna, setup. Aduh, kayaknya belum apa-apa udah bocos gitu ya. Sedikit cerita juga. Dulu kan waktu awal-awal ya, karena kan kita dulu print stiker madunya banyak. Jadi awal-awal stiker ini itu pun kita gunting loh, dari stiker madu itu kecilnya kita tempel di sini. Jadi nothing is perfect. Betul-betul ini aja belum perfect ya. Packaging kita segala macam juga masih banyak yang harus kita benahi. Tapi nggak apa-apa. Seiring dengan berjalannya waktu kita akan tahu. Karena tanpa ada pengalaman kita jual ke pasar, kita nggak akan tahu kekurangannya kita. Iya. Dan apa yang dimau oleh pasar sebenarnya. Betul. Gitu. Jadi mungkin perlu diingat juga ya, kita tuh bikin produk itu kan untuk pasar ya. Jangan sampai kita bikin produk dengan idealis kita gitu ya, tapi nggak laku nih di pasar. Kayaknya tantangan banget. Dan tuh. itu kebanyakan sih. Kebanyakan yang saya ngelihat terutama dari inovasi-inovasi dari akademisi ya, dari universitas, kelemahannya selalu di situ. Jadi kita belum tahu apakah pasar ini akan menerima atau enggak. Iya, tapi kita udah habisin begitu banyak riset, waktu dan segala macam, tapi kita nggak tahu ini akan diterima atau enggak kan? Iya. Ya, itu the main challenge ya. Oke, nah, ya tadi kreativitas mungkin ya kalau kita permasalahannya selalu uang dan dihadapinya dengan uang kan kayaknya gampang banget ya, butuh modal tambahin modalnya gitu ya. Tapi tadi kalau kita kreatif ternyata dengan keterbatasan kayak tadi logo aja bisa digunting-gunting gitu. Dan ini ya ini nomor satu juga yang paling penting, jangan malu. Jadi kan kita, saya juga punya pengalaman ya. Dulu kan saya kerja kantoran, saya maksudnya segala macam. Jadi kan, tapi emang dasarnya saya orangnya nggak tahu malu sih. Jadi, nah itu perlu di highlight ya. Jadi kita jangan berbeda pada saat mungkin kita sebagai ini teman-teman yang sebagai dosen dan researcher. Maksudnya kita punya posisi, kita ada kantor, kita maksudnya itu. Jangan malu untuk turun, getting our hands dirty. Jangan sampai kita itu takut untuk saya aja mengerjakan secara langsung. Betul. Saya aja yang packaging waktu awal saya jual 200 botol, saya yang ituin, saya yang bikin sendiri, saya yang packing, dan saya Bapak yang juga yang ngejual ya. Iya, saya yang packing, saya yang bikin, saya yang packing ke dalam box itu, saya yang bawa ke kantor pos, saya yang jual di sosmed. Jadi itu awal-awal saya semua yang kerjain kan. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, growth ada, omset growth udah mulai ada, ya kita bisa hire tim yang bantu kita. Jadi kita lama-kelamaan kita akan fokus kemana yang penting kan. Tapi pada awalnya harus kita sendiri yang ngerjain karena kita belum punya modal. Kita belum tahu produk ini bakalan jalan atau enggak. Jadi semua overhead cost itu harus kita yang absorb. Jadi jangan sampai produk kita belum berjalan tapi kita udah habisin uang kita ke overhead yang nggak secara langsung tuh signifikan. Betul. Untuk mendatangkan gaji dan income ya. Betul. Jadi kan kita habisin overhead itu kan gaji-gaji dan segala macam yang mungkin kita belum perlu. Kita mungkin masih bisa kita ngerjain dalam waktu 2 jam, kita packing dulu sendiri. Kita masih bisa ngerjain yang lain dan segala macam. Tapi kalau makin lama order makin banyak ya kita butuh orang yang baru kita hire kan. Jadi semua overhead, semua cost harus kita absorb dulu awal-awal. Oke nih Sobat Inovasi, kayaknya jadi pencerahan gitu ya, jangan malu untuk turun langsung gitu ya, menangani bisnisnya sendiri gitu. Karena tadi sebenarnya mungkin kalau udah berkembang kita akan punya sumber daya gitu ya untuk membuat struktur. Nah karena kadang sekarang nih terutama untuk kelompok-kelompok berusaha yang baru gitu ya, belum apa-apa kan udah bingung ini sih strukturnya kayak gimana, pembagian tugas yang tegas ya. Saya khusus marketing, saya khusus produksi, jadi itu waste of time. Nggak bisa ini nih, nggak bisa fleksibel, dinamis gitu ya. Nah mungkin tadi ini kita dapat pembelajaran juga ya bahwa ternyata di awal-awal tuh dinamis itu penting. Bahkan mungkin sampai sekarang pun masih cukup dinamis kali ya Pak ya. Sangat, maksudnya tidak ada bisnis itu yang statik ya. Begitu kita statik, dead. Begitu bisnis kita statik itu bakalan tergeser. Iya, jadi apapun itu yang bisa kita kerjain. Ya, apalagi kita sebagai owner, kita sebagai yang punya, jangan gue ya sama seperti yang bilang, gue maunya marketing, nggak bisa, harus ngerjain semua. Awal-awal harus kita ngerjain semua. Lama kelamaan kita akan tahu di mana. Ya. Seiring berjalannya waktu kan. Oke, ini kayaknya beruntung ya Unpad nih punya partner inovasi yang sangat agile gitu ya. Nah ini bisa nggak sih Pak kasih tipsnya dong gimana ya biar teman-teman nih Sobat Inovasi yang ada di Unpad tuh juga bisa menemukan partner yang tepat untuk bisnisnya. Nah karena kan kadang
itu tadi ya mungkin overconfidence juga dengan produknya gitu ya. Kita tidak meragukan bahwa produk inovasi kita tuh keren-keren lah ya gitu ya. Tapi terkadang kan kita nggak bisa jalan sendiri ya Pak. Betul. Gitu kayak tadi. Oh Dr. Anis misal punya perspektif sainsnya tuh yang bagus, kuat di sana. Tapi mungkin dari segi pemasaran, nah ini Pak Felix gitu ya jagonya. Nah ini gimana nih cara menemukan partner yang tepat nih? Semua trial and error ya. Semua itu betul-betul trial and error. Kita nggak bisa gak ada formula Bu. Untuk cari partner itu betul tidak ada formula. Yang akan mensortir partner kita adalah waktu. Itu yang akan mensortir apakah partner ini bakalan bertahan, apakah ini credible, apakah ini bakalan responsible atau enggak. Hanya waktu yang akan menjawab. Berarti Pak Felix juga banyak ya? Oh banyak pengalaman. Maksudnya pengalaman ketemu partner begitu. Iya. Seiring berjalannya waktu yang akan mensortir sendiri, kita akan tahu di mana kapasitasnya mereka, apakah cocok atau enggak. Tapi intinya adalah don't take it personal. Jadi betul-betul emang susah kadang, tapi don't take it personal. Teman-teman yang kalau teman-teman yang punya produk, teman-teman yang ngejalanin produk, yang nomor satu intinya adalah rekening kita. Itu yang akan menjadi parameter apakah partner ini cocok atau enggak. Kalau saya bekerja sama dengan partner ini tiba-tiba rekening kita tergerus, berarti ini kurang nih. Berarti ada sesuatu yang salah kan. Kalau seandainya kita berpartner dengan partner yang oke, itu rekening kita akan grow. Tapi kan selama ini kan kita berpikir nanti gue gak enakan, nggak bisa. Gak kan? Enakan itu lagi. Iya masalahnya nggak bisa gitu loh. Parameter utama bisnis untuk bisa sustain dan berjalan adalah rekening kita loh, rekening dan aset kan. Begitu kita tidak memikirkan itu, kita memikirkan perasaan, itu kita udah gak usah jadi pebisnis aja. Kita jadi yang lain. Oke, tadi kalau kita ngomongin bisnis berarti kita nggak usah malu-malu ngomongin uang ya Pak. Betul. Ya? Karena yang kita pengen generate itu kan money ya. Iya, karena bisnis adalah tujuannya adalah untuk to make money kan. To make money. Iya, nggak ada yang lain. Bisnis itu kenapa kita punya bisnis? Nomor satu adalah untuk generate income. Itu nomor satu. Jadi itulah harus menjadi parameter utama kita. Kalau misalnya kita kerjain apapun, kita kerjain marketingnya, kita berpartner, kita gini segala macam. Tapi kalau misalnya rekening ini tergerus, tidak grow dalam jangka waktu yang kita tentuin, berarti ada sesuatu yang salah di situ. Dan kita harus ngambil langkah drastis. Ini ya berarti tadi mungkin kuncinya ya kalau kita mau membuat satu produk inovasi kita bisa masuk ke pasar ya, dalam hal ini kita berbisnis dari produk yang kita punya tadi ya, jangan malu-malu untuk jualan. Betul. Menemukan partner yang bisa meningkatkan saldo rekening kita. Exactly, itu paling penting. Itu yang paling penting ya benar-benar. Betul loh, kita kalau kita ngomongin bisnis itu kan nggak jauh-jauh dari profit ya, karena memang tujuannya ke sana. Jadi memang ya jangan malu gitu ya untuk mencari partner yang memang satu jalan dengan kita gitu ya untuk meningkatkan profit tersebut. Sedikit cerita Bu, ini juga pengalaman pribadinya saya tentang partner ya. Ini pengalaman pribadi. Dulu saya partneran dengan teman yang bangun salah satu bagiannya kebun Evi lah. Dia arsitek dan segala macam. Awal-awalnya berjalan oke, tapi lama kelamaan karena mungkin dia nggak di situ hatinya. Dan gue ngeliat dia udah setengah hati. Akhirnya kita langsung ngomong, maksudnya kita langsung ketemu, kita langsung ngomong. Saya langsung ngomong sama teman partner kita, ini. Kita ngomong, saya langsung ngomong, bro, kayaknya kita udah nggak bisa gini. Gak usah malu. Saya langsung bilang kayaknya nggak bisa lagi kita gini. Udah gue balikin aja modal lu sama bagian-bagian lu, udah kita bisa aja. Dan sampai sekarang malahan kita masih teman baik. Dan dia dengan berpisahnya dia malahan sekarang grow di tempat yang lain. Dia malahan kita sama-sama grow walaupun kita terpisah. Walaupun di episode itu gak enak ya, tapi dengan kita itu belak-belakan, dengan saya itu belak-belakan dan dia itu kita pisah, walaupun dengan belak-belakan kita pisah baik-baik, tapi saya grow, dia juga grow di tempat yang berbeda. Nah, jadi justru disitulah pembelajarannya. Dengan kita belak-belakan, dengan kita gak enakan, maksudnya kita buang semua yang gak enakan itu, malahan kita berdua itu menjadi individu yang berproduktif, yang malahan lebih produktif dibanding kalau seandainya pada saat kita tuh memaksakan, saya memaksakan dia tuh masih di situ. Ini tuh kayak ibaratnya kayak jodoh tak harus memiliki gitu ya Pak ya. Iya betul sekali. Cinta tak harus memiliki gitu ya. Ternyata dengan berpisah ternyata bahagia masing-masing. Betul gitu kan. dan maksudnya saya happy sekali sama dia. Justru dia malahan grow dan dia happy sama saya karena saya grow. Oke. Iya jadi tapi intinya adalah kita ngelihat kan, sudah tidak kondusif lagi untuk bisnis loh. Karena kerjasama itu tidak kondusif untuk bisnisnya kita, ya nggak apa-apa kita
kita break up aja. Tapi ya nggak apa-apa, that's fine. Yang penting intention kita itu well intention. Saya percaya sekali sih. Yang penting di dalam ini mungkin agak sedikit spiritual ya. Tapi kalau kita punya well and good intention, apa yang kita kerjakan itu walaupun awal-awalnya kelihatannya jelek, tapi ke depan itu bakalan berbeda hasilnya. Yang penting kita punya well intention stuff yang kita kerjain. Oke, karena memang tadi ternyata nggak ada patternnya atau nggak ada kriteria yang pasti gitu ya dalam kita menemukan partner tadi. Mungkin jadi ini melibatkan rasa juga kali ya Pak ya? Betul, gut feeling. Ya maksudnya ini kita ngomong sedikit tentang psikologi, tapi gut feeling itu menentukan sekali Bu. Maksudnya kalau kita merasa something is up, something is just not right deh, kita langsung ngomong aja. Sekarang saya betul-betul dengerin gut feeling saya 99%. Jadi kalau saya ketemu orang, saya mau ngerjain suatu project atau ngerjain apa, kalau gut feeling saya ini kayaknya aduh gimana itu ya, itu saya nggak ngerjain. Oke, berarti ini gut feelingnya Kak Unpad nih gimana nih Pak? Oke, bener. Oke, bener. Maksudnya kan ya maksudnya dari saya ketemu awal-awal dari Dr. Roni, kita kan udah langsung keluarin semua publication itu cepet loh. Maksudnya bam, maksudnya segala macam. Jadi rolling itu cepet kan. Dan maksudnya sama-sama produktif. Jadi begitu saya ngelihat walaupun awalnya bukan masalah uang ya, tapi awalnya begitu saya ngelihat kerjasama yang produktif, itu adalah kerjasama yang harus kita maintain. Ya. Itu nggak bisa, ya itu emang the proof in the pudding ya. Begitu kita ngelihat sesuatu, oh ya ini produktif sekali, berarti ini udah bener ini, kita harus maintain di sini. Yeah. Definisi nyata dari jodoh pasti bertemu ya. Yeah, betul jadi sekali. tadi dari randoman tapi ternyata gut feelingnya tuh oke banget gitu. Yes. Oke, ini sebenarnya seru banget ya Pak. Ini kalau dilanjutin mungkin bisa sampai berapa episode jadi satu gitu ya. Jadi mungkin karena waktu kita terbatas juga, terakhir deh Pak, ini untuk pengembangan Evi Propolis selanjutnya itu akan seperti apa? Karena ini baru beberapa tahun aja tuh udah launching boom banyak ya. Nah betul. Ini apa nih yang terdekat nih? Yang terdekat adalah, ini kita spill sedikit, kita lagi fokus mau ngembangin Baby Rash Cream. Jadi untuk yang Baby Rash, karena kan kita ngelihat yang produk-produk alami untuk bayi itu masih jarang space-nya. Kebanyakan kan sekarang ibu-ibu udah lebih aware lagi terhadap bahan-bahan kimia dan segala macam ya. Jadi kalau kita bisa keluar yang Baby Rash Cream yang natural based product, nah itu sih salah satu target terdekat ya kita. Oke, berarti bentar lagi akan launching. Fingers crossed. Kita lagi trial prototype-nya nih sekarang. Oke, wah ini sasarannya tuh tadi yang cantik-cantik ya skincare. Nah sekarang yang baby-baby yang ibu-ibunya cantik-cantik ya. Yes. Jadi ini ibunya bisa pakai skincare-nya, anaknya bisa pakai baby creamnya gitu ya. Oke sih, aduh luar biasa sih. Oh, ini terima kasih ya Pak. Ini baru beberapa menit tapi rasanya kayak yang tadi gut feelingnya ya. Yes. Gut feelingnya dapat banget gitu ya. Oke, mungkin terima kasih Pak Felix untuk sharing-sharingnya hari ini gitu. Senang ya bersama Pak Felix hari ini dan berharap mungkin di episode berikutnya kita bisa mengundang Pak Felix dan Pak Roni kayaknya ya, partnernya gitu ya, partner sejati yang kayaknya nanti bisa berbagi lebih banyak value dengan teman-teman dan memberikan inspirasi terkait dengan pengembangan produk inovasinya. Mungkin saya tuh udah menyiapkan ini Pak, pantun. Ini udah disiapkan dari malam nih ya. Saya udah menyiapkan dari malam nih. Jadi harus tayang ini ya. Oke, terima kasih atas atensinya. Tentu saja Sobat Inovasi, kita tunggu nanti di episode-episode berikutnya yang lebih seru. Nah, ini mungkin pantun perpisahan kita ya. Nah, makan salad jangan lupa dibuang isinya. Sampai jumpa di InnovTalk selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.